Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, dinamika peradaban. Baiklah, dapatkah? Yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ISBD Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diah Isdawati dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat peradaban dan dinamika peradaban global dalam perspektif Al-Quran, yang memiliki beberapa poin penting diantaranya: 1. Hakikat peradaban. 2. Makhluk beradab dan masyarakat beradab. 3. Evolusi budaya dan wujud peradaban. 4. Dinamika peradaban global. Dan yang kelima, problematika peradaban. Baiklah, yang pertama, hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab, yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti luhur, mulia, dan berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Fairchild pada 1980 menyatakan peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia dan pendukungnya. Hanya masyarakat tertentu pula yang dapat mencapai hal tersebut, yaitu tercermin dalam tingkat intelektualnya, keindahan, teknologi, dan spiritual. Satu ciri penting dalam definisi peradaban adalah berbudaya. Orang yang cultured adalah orang yang juga learned, artinya melek huruf. Orang yang cultured adalah yang mampu menghayati dan memahami hasil kebudayaan adiluhung yang hanya bisa didapatkan dengan pendidikan yang tarafnya lumayan tinggi. Karena bangsa yang beradab adalah bangsa yang terdidik. Yang kedua, makhluk beradab dan manusia beradab. Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti, serta mampu menyeimbangkan cipta, rasa, dan karsa untuk berbuat suatu kebaikan. Sebaliknya, manusia yang tidak beradab adalah orang yang perilakunya tidak sopan, tidak berakhlak, tidak berbudi pekerti, serta tidak mampu menyeimbangkan cipta, rasa, dan karsa, sehingga cenderung berbuat kasar dan tidak sopan. Selanjutnya, yang ketiga, evolusi budaya dan wujud peradaban. Evolusi kebudayaan berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evolusi tiap kelompok berbeda-beda, tergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusianya untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Peradaban tidak hanya menunjuk pada hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik, seperti barang, bangunan, dan benda-benda. Akan tetapi kebudayaan merupakan keseluruhan dari budidaya manusia, baik cipta, karsa, dan rasa. Peradaban hanya terwujud dalam masyarakat teratur. Yang keempat, dinamika peradaban global. Peradaban lahir sebagai respon manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam sebagai tantangan guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Contohnya, pada peradaban teknologi pertanian berlangsung.
Manusia cenderung bertempat tinggal di suatu tempat yang kemudian menumbuhkan desa. Lahir macam-macam mesin baru yang akhirnya dikoordinir dengan rapi menjadi pabrik. Baiklah, yang kelima, problematika peradaban. Semakin berkembangnya teknologi, terutama pada teknologi komunikasi, membuat cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat semakin terbuka luas. Teknologi yang seharusnya menjadi penunjang manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya malah menjadi pengganggu dalam kehidupan manusia, yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup manusia itu sendiri. Dengan semakin cepatnya kemajuan teknologi dan ditopang oleh sistem sosial yang kuat, membuat teknologi menjadi pengarah bagi kehidupan manusia, yang berakibat bagi orang-orang yang rendah kemampuan teknologinya menjadi ketergantungan dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditimbulkan kemajuan teknologi tersebut. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa peradaban adalah berasal dari kata adab, yang berarti sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur. Peradaban merupakan suatu perubahan yang terjadi dengan demikian pesatnya. Kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi menghasilkan globalisasi, di samping kemajuan dalam sarana transportasi. Dengan demikian, orang bisa berkomunikasi dengan orang lain di negara lain, serta berpindah-pindah dengan cepat dari satu negara ke negara lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.